Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya bikin vlog atas dasar keprihatinan terhadap nasib kawan-kawan yang sudah lama mengabdi di pemerintahan daerah khususnya. Kemudian qadarullah tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung menjadi ASN baik sebagai PNS, P3K, baik P3 penuh atau P3K paruh waktu. Terkait dengan kebijakan bahwa di Undang-Undang 20 tahun 2003 di pasal 65 itu disebutkan dengan tegas di ayat 1 bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, salah satu jabatan ASN itu adalah jabatan pelaksana yang paling rendah. Nah, jabatan pelaksana ini sudah ditetapkan bahwa oleh Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024. Di situ disebutkan bahwa daftar jabatan-jabatan pelaksana yang boleh diisi gitu ya. Nah, dari situ masih ada beberapa jabatan-jabatan yang dulu ada kemudian tidak lagi menjadi komposisi jabatan pelaksana, sehingga teman-teman yang sudah berada di jabatan ini dulunya itu terpaksa keluar dari komposisi ASN baik PNS atau P3K. Nah, kemudian juga ada kebijakan terkait dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja, di mana pemerintah khususnya di pemerintahan daerah itu diberikan ultimatum bahwa komposisi antara belanja modal dengan belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30-70. Artinya belanja pegawai hanya 30% maksimal. Dan ini nanti akan menyebabkan menentukan terdapat beberapa sanksi-sanksi terkait penganggaran, khususnya anggaran yang ditransfer kepada daerah. Nah, ini juga membuat tekanan tersendiri. Artinya apa? Dalam rangka mengurangi atau men-shifting belanja pegawai ini ke dalam belanja barang jasa atau belanja modal, maka teman-teman yang tidak terserap di ASN baik P3 atau PNS ini kemudian diarahkan menjadi outsourcing. Tetapi kemudian di lapangan saya banyak melihat ekses-ekses kreativitas, inovasi-inovasi yang bersumber juga saya paham bahwa bersumber juga dari logika-logika yang kebiasaan yang ada gitu. Jadi perintahnya jelas, ketika kita men-shifting belanja pegawai ke belanja barang jasa, maka teman-teman tadi itu berubah dari statusnya menjadi pegawai karena dia berpindah dari belanja pegawai menjadi barang jasa. Nah, konsep barang jasa di sisi sumber daya manusia ini adalah konsep tenaga kerja. Maka teman-teman ini yang tadinya dia menjadi pegawai tidak tetap itu berubah menjadi tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja ini juga direkrut menggunakan metode outsourcing. Outsourcing itu dalam konsepsi undang-undang ketenaga kerjaan atau peraturan tentang ketenaga kerjaan itu disebut dengan alih daya. Nah, di dalam konsep alih daya ini ada yang namanya PKWT, ada PKWTT kalau nggak salah. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, dalam konsep ini yang disebut dengan outsourcing ini kemudian dimaknai, apalagi masuk lagi dengan masuknya katalog gitu dan segala macam. Kemudian teman-teman teman-teman yang tidak bisa terakomodir di dalam P3K ini kemudian diperintahkan untuk menayangkan dirinya di dalam katalog. Secara konsepsi itu tidak salah. Tetapi menurut saya ketika kemudian si pekerja ini atau si teman-teman ini kemudian dibeli di dalam e-purchasing oleh pemerintah daerah, maka yang terjadi kemudian adalah bukan menjadi barang jasa atau tenaga kerja, tapi mereka tetap menjadi pegawai tidak tetap berdasarkan kontrak. Padahal ini yang dilarang oleh regulasi itu. Yang saya takutkan adalah kalau kemudian konsep ini diutak-atik dari sisi
regulasi, dari sisi pengendalian internal pemerintah. Tadi ada bahwa di Undang-Undang ASN disebutkan tidak boleh lagi merekrut pegawai non ASN menduduki jabatan-jabatan ASN. Ini kemudian nanti akan berdampak membahayakan teman-teman ini sendiri. Artinya kalau sudah lama dan segala macam, sudah menerima gaji dan segala macam, kemudian nanti ketika ini berpotensi masalah, maka tentu sangat disayangkan nanti kalau kawan-kawan ini harus terdampak oleh kebijakan-kebijakan itu, dan dampaknya adalah dampak hukum. Maka saya perlu menegaskan gitu ya, ini bahan pemikiran saya dan juga sudah berdasarkan regulasi, mudah-mudahan ini bisa diterima. Tadi shifting dari belanja pegawai menjadi belanja barang jasa, maka mengubah status teman-teman ini menjadi tenaga kerja. Maka kita masuk ke dalam peraturan terkait dengan ketenaga kerjaan. Di peraturan tentang ketenaga kerjaan itu jelas menyebutkan bahwa yang disebut dengan konsep alih daya itu bukan si personil tenaga kerja itu bekerja kepada pengguna tenaga kerja, tetapi si tenaga kerja itu bekerja dengan perusahaan atau dengan pelaku usaha penyedia jasa tenaga kerja. Kemudian pemerintah nanti berkontrak dengan penyedia jasa tenaga kerja tadi, kemudian tenaga kerjanya itu adalah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pengguna. Jadi kalau dalam konsep pengadaan barang jasa, pejabat penandatangan kontrak berkontrak dengan penyedia jasa tenaga kerja. Kemudian di dalam kontrak disebutkan bahwa tenaga kerja yang harus disediakan oleh penyedia jasa tenaga kerja ini adalah A, B, C, D, E, F, yang tadi adalah tenaga kerja yang tidak terakomodir di dalam P3K atau P3K waruh waktu tadi. Nah, atas dasar konsepsi inilah kemudian disebut dengan outsourcing atau alih daya. Jadi bukan tenaga kerjanya yang jualan di katalog kemudian dibeli langsung oleh pemerintah, tetapi tenaga kerja ini merupakan pegawai dari penyedia jasa tenaga kerja. Ini yang disebut dengan outsourcing sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi definisi outsourcing ini jangan dipindahkan lagi menjadi definisi pegawai tidak tetap, karena antara pemerintah langsung berkontrak dengan pekerjanya. Kalau antar pemerintah berkontrak dengan pekerjanya, ini kembali konsepnya kepada konsep PTT atau tenaga kontrak. Dan ini jelas-jelas dilarang di Undang-Undang 20 tahun 2023 di Undang-Undang ASN, dan juga peraturan-peraturan lain yang melarang itu. Bahkan ada penguatan dari BKN dan Kemenpan itu sendiri. Nah, ini juga nanti akan berdampak kepada anggaran tadi. Jadi nanti dampak hukumnya apa? Pemerintah daerah yang melakukan ini berpotensi nanti diduga mengkamuflase belanja pegawai yang 30-70 itu tidak terganggu, kemudian dikamuflase ke dalam belanja barang jasa. Nah, ini kalau kalimatnya seperti ini ya, kita di dalamnya ternyata belanja pegawai juga gitu ya. Artinya pemerintah tetap mengeluarkan biaya terkait dengan kepegawaian tenaga kerja yang berkontrak ini, juga terkait dengan BPJS-nya dan segala macam, hak-hak kepegawaiannya juga tetap ditanggung oleh pemerintah. Maka ini sebenarnya bukan outsourcing. Ini adalah perjanjian kerja kontrak antara personil dengan pemerintah, yang kembali pada konsep awal. Maka kalau tetap outsourcing, pastikan bahwa tenaga kerja ini digaji oleh penyedia jasa tenaga kerja, dan penyedia jasa tenaga kerja mendapatkan pembayaran dari pemerintah atau pejabat penandatangan kontrak pemerintah. Nah, kemudian yang kedua yang saya mau sarankan ini adalah, saya menyarankan penyedia jasa tenaga kerja ini jangan jauh-jauh lah, cukup koperasi saja. Koperasi, karena koperasi ini berbasiskan kekeluargaan gotong royong, sehingga dia tidak banyak mengambil untung dari pekerja. Artinya prinsipnya adalah bagaimana caranya anggota mendapatkan manfaat besar. Nah, terus terang ini konsep ini juga didukung oleh konsep-konsep terkait dengan ketenaga kerjaan. Jadi penyedia jasa tenaga kerja itu ada dua, koperasi atau perseroan terbatas. Nah, koperasi yang paling ideal menurut saya apa? Koperasi korpri. Kenapa koperasi korpri yang saya sarankan? Karena ini bukan konsep penyedia murni. Artinya ini bukan terkait dengan mengambil keuntungan dari kondisi ini.
Jadi ketika dia masuk ke dalam belanja barang jasa, maka Korpri sebagai lembaga usaha atau lembaga usaha yang berbasiskan anggota yang berdiri atas kepentingan-kepentingan anggota, dan di situ juga karena kalau Korpri kan pasti komposisi dari yang mengawasi itu adalah dari pejabat-pejabat di pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga ketika nanti pengurus koperasi ini melakukan hal-hal yang intimidatif kepada pekerja yang bekerja di pemerintahan berdasarkan kontrak kerja outsourcing dengan koperasi, ini tentu akan jauh lebih mudah dikendalikan. Nah, inilah yang disebut dengan konsep outsourcing. Kemudian tujuan pemerintah men-shifting antara belanja pegawai ke belanja barang jasa, sehingga nanti ketika belanja barang jasa maka belanja pemerintah ini akan berkontribusi kepada penyerapan tenaga kerja. Artinya kalau kemarin pegawai tidak tetap itu mereka membebani belanja pegawai, tetapi ketika mereka shifting menjadi tenaga kerja, bekerja pada koperasi, maka konsep perhitungannya mereka justru menjadi kontributor terhadap multiplier efek perekonomian kepada masyarakat. Nah, jadi shifting ini juga manfaatnya besar. Jadi tidak hanya dilihat dari apakah nanti koperasi Korpri itu ada konflik of interest. Jelas ada kepentingan di situ, tetapi bukan kepentingan yang berkonflik. Lebih kepada pertimbangan bahwa ini demi pertama menjamin hak-hak tenaga kerja, karena di dalam peraturan tenaga kerja seingat saya ada di situ kalau usaha kecil boleh memberikan upah atau gaji di bawah UMR maksimal 30%. Nah, kalau dia bekerja dengan koperasi maka pemerintah sebagai penanda tangan kontrak dengan koperasi kemudian menekankan bahwa tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang upah minimum itu, sehingga tidak terlalu besar diambil. Nah, apakah kemudian ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha? Menurut saya tidak juga. Karena apa? Persoalan rekrutmen tenaga kerja ini bukan persoalan pasar semata, bukan persoalan untung rugi semata, tetapi ini adalah persoalan bagaimana kita tetap menjamin bahwa masyarakat, termasuk juga teman-teman yang tidak terakomodir di dalam ASN ini, kemudian mendapatkan hak-haknya yang seperti seadanya gitu ya, yang seharusnya dan semestinya. Jadi mudah-mudahan bahan pemikiran ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat Bapak Ibu sekalian pemegang kebijakan, dan mudah-mudahan ada nilai positifnya atau ada kebenarannya di dalamnya, dan itu pasti bukan dari saya, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang keliru dan salah, silahkan saja disampaikan. Yuk kita berdiskusi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik gitu ya. Di era keterbukaan informasi dan media sosial ini memang agak susah. Tapi sekali lagi tetap kita jaga adab, tetap kita jaga sopan santun, karena kita adalah bangsa yang berbudi luhur. Saya Samsul Ramli, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.